Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 225, bertemu Si plus Fantian. Murid jenius keluarga Fan Chen, memiliki semangat bela diri rata-rata tingkat 14. Di seluruh benua angin salju, orang-orang dengan bakat seperti itu dapat dihitung dengan jari di satu tangan. Fan Chen sudah menjadi tokoh legendaris di Kekaisaran Buddha terberkati, sehingga ada orang yang membandingkan Fan Chen dengan kaisar mereka, Si plus Fantian. Apakah dia mengatakan bahwa anak di depan mereka sekarang lebih berbakat daripada Fan Chen? Secara tidak langsung menyiratkan bahwa bakat anak ini lebih tinggi daripada bakat Kaisar Si Fantian. 7 orang tua lainnya terkejut. Bagaimanapun, kata-kata ini keluar dari mulut Old Law. Karena altar Buddha yang terberkati telah memilih orang yang ditakdirkan, kita harus menyampaikan pesan ini kepada Kaisar. Hukum tua berbicara lagi. Baru pada saat itulah 7 orang lainnya tersadar dari keterkejutannya dan menganggukkan kepala tanda setuju. Pada saat ini, di dalam Istana Agung di sisi selatan kota Kekaisaran Kerajaan Buddha terberkati, seorang lelaki setengah baya berpakaian jubah kasaya berulir emas tengah bermeditasi di udara, memancarkan kekuatan Buddhisme, dengan cahaya Buddha berkumpul di sekelilingnya dalam wujud gambar Buddha kuno. Pria itu tak lain adalah kaisar berdaulat dari Kekaisaran Buddha terberkati, Si plus Fantian. Si plus Fantian yang tengah bermeditasi tiba-tiba membuka matanya, dan dengan gerakan santai ke arah kehampaan, sebuah jimat transmisi muncul di telapak tangannya. Altar Buddha terberkati sudah memilih orang yang ditakdirkan. Cahaya terang bersinar di mata Si plus Fantian dan terus membaca, apa? Hukum lama benar-benar mengatakan prestasi anak ini akan lebih tinggi dari Fan Chen. Dengan ledakan cahaya Buddha yang terang, Si plus Fantian menghilang dari aula besar. Ketika Si plus Fantian menerima pesan tersebut, Huang Xiaolong masih berada di alun-alun seribu berkah, menerima ritual penyucian dari kekuatan Buddhisme yang mengalir ke dalam tubuhnya. 6 jam telah berlalu, dihitung sejak Huang Xiaolong memicu lukisan Buddha 4 sisi di altar Buddha terberkati. 6 jam telah berlalu. Dalam 6 jam ritual penyucian ini, tubuh Huang Xiaolong tampak seperti dicat dengan lapisan cat emas, membuatnya tampak seperti patung emas dari jauh. 6 jam berlalu, dari permukaannya seolah-olah Huang Xiaolong tidak berbeda dari 6 jam sebelumnya, tetapi hanya Huang Xiaolong yang tahu tentang perubahan besar yang terjadi di dalam dirinya. Terlepas dari apakah itu meridiannya, laut Qi, organ dalam, daging, kulit, bahkan rambutnya menjadi 2 kali lebih kuat. Qi pertempuran dan kekuatan internal Huang Xiaolong meningkat dengan cepat. Setengah hari berlalu ketika tubuh Huang Xiaolong tiba-tiba bergetar, cahaya ungu pekat meledak, atmosfer yang terpancar darinya berubah secara tiba-tiba. Xiantian Orde Ketiga. Kultivasinya yang berada pada puncak akhir Xiantian Orde Kedua, akhirnya maju ke Xiantian Orde Ketiga. Perlu diketahui, baru sekitar 2 tahun sejak Huang Xiaolong ikut serta dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren, dalam kurun waktu itu, Huang Xiaolong baru saja menerobos ke alam Xiantian. Semakin banyak orang berdatangan ke Tousan Blessing Square. Melihat Huang Xiaolong berhasil menembus batas dengan mudah membuat banyak mata iri tertuju padanya. Sementara kecemburuan di mata Chen Dingyuan menjadi semakin tidak menentu dan memberontak. Bahkan setelah Huang Xiaolong berhasil menerobos ke tahap ketiga Xiantian, kekuatan Buddhisme yang berasal dari altar Buddha terberkati terus menyelimuti dirinya, meresap ke dalam tubuhnya, diserap dan dimurnikan, yang selanjutnya meningkatkan Qi pertempuran dan kekuatan internalnya. Sehari penuh dan 1 malam berlalu. Hanya setelah 1 hari dan 1 malam altar Buddha terberkati menutupi kekuatan Buddhismenya, dan segera setelah itu, ia menghilang dari pandangan di udara. Sepanjang waktu, Huang Xiaolong telah menyerap dan memurnikan kekuatan Buddhisme. Qi pertempurannya menerobos dari puncak awal Orde Kedua Xiantian akhir ke puncak Orde Ketiga Xiantian awal dan kemudian seterusnya ke puncak Orde Ketiga Xiantian pertengahan. Itu hanya berhenti karena altar Buddha terberkati berhenti dan menghilang. Kerumunan orang kembali gempar menyaksikan altar Buddha terberkati menghilang dan Huang Xiaolong terbangun. Kegembiraan melintas di wajah Huang Xiaolong saat dia membuka matanya dan mencoba merasakan perubahan di dalam tubuhnya menggunakan indera spiritualnya. Hasil dari ritual penyucian altar Buddha terberkati jauh melampaui imajinasinya. Asumsi awalnya adalah Ordo Ketiga Xiantian awal. Menyatukan emosinya, Huang Xiaolong mengamati sekelilingnya, dan akhirnya, tatapannya tertuju pada tubuh Chen Dingyuan. Ketika menerima ritual penyucian, serangan jarum beracun yang dilakukan Chen Dingyuan, Huang Xiaolong sangat menyadarinya. Melihat Huang Xiaolong melihat ke arahnya, Chen Dingyuan mencibir dengan jijik, tatapan mereka bertabrakan di udara. Kerumunan yang berdesakan itu tiba-tiba membelah jalan kecil di tengah, memungkinkan sekelompok orang yang mengenakan seragam Menteri Kekaisaran Buddha terberkati untuk mendekati Huang Xiaolong. Yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua berjanggut putih panjang, yang memiliki sepasang mata yang cerah. Itu adalah Adipati Agung Mabo dari Kekaisaran Buddha yang terberkati. Archduke Mabo ada di sini.
Terakhir kali Fan Chen dipilih oleh altar Buddha terberkati, Archduke Mabo juga yang datang menjemputnya untuk bertemu dengan Yang Mulia Kaisar di kuil Buddha terberkati. Konon terakhir kali, saat Kaisar memanggil Fan Chen, dia menganugerahkan padanya batu roh tingkat surga. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Huang Xiaolong diam-diam terkejut. Batu roh kelas surga. Konon katanya batu roh kelas atas memiliki kesadaran. Selain digunakan untuk memurnikan pelet roh kelas surga, memakainya di dekat tubuh membantu kultivasi, mempercepat proses penyerapan energi spiritual di sekitar. Menyimpannya di dekat tubuh juga mendatangkan banyak keuntungan yang bermanfaat untuk kultivasi. Saat itu, lelaki tua berjanggut putih, Archduke Mabo, sudah berada di depan Huang Xiaolong. Mengangguk ramah pada Huang Xiaolong, Archduke Mabo berkata, "Selamat kepada bangsawan muda ini karena telah dipilih oleh altar Buddha terberkati. Menurut aturan, orang yang terpilih dapat menghadap kaisar dan permintaannya dikabulkan. Sekarang, silakan ikuti saya ke kuil Buddha terberkati." Baiklah. Huang Xiaolong mengangguk. Adipati Agung Mabo memberi isyarat sopan dengan tangannya, berbalik dan menuntun Huang Xiaolong keluar dari lapangan 1000 berkah bersama rombongan yang datang bersamanya sebelumnya. Ketika Huang Xiaolong lewat di samping Chen Dingyuan mencibir dingin dalam transmisi suara ke telinga Huang Xiaolong, "Nak, jangan berpuas diri hanya karena kamu dipilih oleh altar Buddha yang terberkati. Kamu telah membuat guru ini tidak menyukaimu, jadi lebih baik kamu berbalik dan lari sejauh yang kamu bisa saat kamu melihatku, kalau tidak, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihat wajahmu." Huang Xiaolong membalas dengan acuh tak acuh, "Benarkah?" Aura pembunuhnya melesat terlalu cepat hingga tak terlihat. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan lapangan mengikuti Archduke Mabo, sehingga kerumunan itu pun berangsur-angsur bubar. Dengan kepergian Huang Xiaolong, Chen Dingyuan dan Luo Wui juga meninggalkan alun-alun. Keluar dari alun-alun 1000 berkah, Adipati Mabo menuntun Huang Xiaolong berjalan kaki selama 1 jam sebelum berhenti di sebuah bangunan megah yang menjulang setinggi 100 zang, dibangun dengan batu granit cerah. Di keempat sisi dinding granit terdapat ukiran Buddha dalam berbagai bentuk. "Bangsawan muda, ini adalah kuil Buddha terberkati, Kaisar telah menunggumu di dalam. Mari kita masuk." Sesampainya di depan bangunan yang menjulang tinggi itu, Mabo berkata sambil tersenyum. Kemudian dia berbalik dan terus memimpin jalan di depan Huang Xiaolong. Saat Huang Xiaolong memasuki aula besar, kekuatan Buddhisme yang luar biasa menyerbu ke arahnya. Di hadapan kekuatan Buddhisme ini, perasaan ingin bersujud dalam penyerahan diri muncul dalam benak Huang Xiaolong. Tetapi pada saat yang tepat ini, naga hitam dan biru di tubuh Huang Xiaolong bergetar, melepaskan aura perkasa yang mengalir keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Dalam sekejap, kekuatan Buddhisme yang menguasai Huang Xiaolong memudar. Merasakan aura naga yang dahsyat dari tubuh Huang Xiaolong, Mabo terkejut, butuh beberapa saat sebelum dia berhasil menenangkan diri, terus memimpin jalan. Kuil Buddha terberkati terletak di area tanah yang cukup luas, sebanding dengan lapangan 1000 berkah. Huang Xiaolong mengamati tempat itu sambil berjalan, memperhatikan banyak balok pilar giok putih dengan binatang Buddha 1. Binatang Buddha yang diukir di bagian paling atas. Setelah berjalan beberapa lama, mereka sampai di depan aula besar. Seorang pria berdiri di sana dengan punggung menghadap mereka, kedua tangannya tergenggam di punggungnya. "Kaisar, bangsawan muda ini adalah orang terpilih dari altar Buddha terberkati." Mabo berbicara, memperkenalkan diri.